Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk semua. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan waktu. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat bagi yang hadir di sini hari ini maupun bagi yang tidak hadir nanti di belakang. Saya mendapat materi Pancasila meneguhkan kembali nilai agama, dan mungkin tadi kalau Mas Ramadan lebih berbicara dari sisi Pancasila perspektif NU, saya akan berbicara mungkin Pancasila dalam perspektif Ahmadiyah, karena kebetulan saya dari Ahmadiyah. Saudara-saudara sekalian, di dunia ini ada 3 sistem politik ekonomi yang mendunia. Yang pertama itu adalah sistem komunisme, dan yang kedua sistem kapitalisme, dan yang ketiga itu adalah sistem Islam. Ideologi komunisme Rusia bertahan selama 74 tahun, dari 1917, dan bubar atau runtuh pada 1991. Runtuhnya ideologi komunisme ditandai dengan bubarnya Uni Soviet dan runtuhnya tembok Berlin pada 1989 dan bersatunya kembali Jerman. Ideologi kapitalisme saat ini masih hidup, tapi sedang sekarat dan tinggal menunggu ajalnya tiba. Ini ditandai dengan resesi ekonomi kapitalisme di Amerika. Amerika banyak utangnya, dan itu tanda-tanda kapitalisme sedang sekarat dan tinggal menunggu ajal. Sistem yang ketiga adalah sistem Islam. Saat ini sedang bersiap-siap bangkit menggantikan ideologi komunisme yang telah mati dan ideologi kapitalisme yang sedang sekarat itu. Tapi Islam yang mana itu butuh kajian lagi, bukan dalam forum ini harus saya bahas. Nanti mungkin ada kajian lain Mas Ramadan. Mudah-mudahan kalau bisa bulan Ramadan dan sesuai dengan nama Pak Ramadan. Ideologi Pancasila adalah ideologi bangsa Indonesia dan dasar negara kesatuan Republik Indonesia. Butir-butir Pancasila kita semua hafal: ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan, dan yang kelima adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ideologi Pancasila itu bukan komunisme, bukan pula kapitalisme. Pancasila murni Indonesia, digali dari dalam bumi Indonesia. Pancasila lahir melalui pergolakan-pergolakan pemikiran dan perdebatan-perdebatan sengit para pendiri bangsa. Penggagas ideologi Pancasila adalah Bung Karno, proklamator kemerdekaan dan presiden pertama Republik Indonesia. Ideologi Pancasila sejak dicetuskan dan dijadikan ideologi dan dasar negara sudah berlangsung selama kurang lebih 79 tahun, dari 1945 sampai sekarang. Jadi sudah melewati masa usia komunisme, sistem komunisme, dan insya Allah Pancasila akan abadi. Eksistensi ataupun Pancasila bisa bertahan sampai hari ini itu bukan tanpa kendala, saudara-saudara. Kendala-kendala yang dihadapi ideologi Pancasila antara lain pada 1949 terjadi pemberontakan DI-TII, pimpinan Sekar Maji Marijan Kartosuwiryo. Pemberontakan DI-TII adalah konflik politik pertama di Indonesia pasca kemerdekaan. Gerakan pemberontakan ini menginginkan Indonesia negara bangsa dengan ideologi Pancasila diganti atau diubah dengan menjadi negara Islam Indonesia atau NII yang dikenal.
Kemudian pada 1965 terjadi pemberontakan yang dikenal dengan pemberontakan G30 SPKI. Pemberontakan ini bertujuan menggulingkan pemerintahan dan mengganti ideologi Pancasila dengan ideologi komunisme. Dan pasca reformasi 1998, gerakan anti ideologi Pancasila semakin kencang berhembus dari sekelompok kecil masyarakat. Kita dengar hembusan teriakan-teriakannya, tolak kepemimpinan sekuler, tegakkan khilafah, terapkan syariah, ganti sistemnya, jangan cuma orangnya, satukan pikiran dan langkah, angkat kepala negara yang mau menegakkan syariah. Khilafah is the only solution. Islam yes, sekularisme, kapitalisme no. Di kampus ini mungkin juga terdengar suara-suara itu. Ya, dan saya yakin masyarakat yang mengikuti perkembangan zaman itu akan mendengar teriakan-teriakan itu. Belum lama juga ada teriakan terdengar lagi, revolusi, meskipun setelah didesak revolusi akhlak. Terus NKRI bersyariah. Jadi gerakan anti Pancasila belum pernah reda sejak merdeka 1945 sampai hari ini, masih terus ada, cuman bentuknya yang berbeda. Tetapi Pancasila tetap eksis dan bertahan. Kenapa Pancasila bisa eksis? Pertama, Pancasila itu sesuai dengan tradisi budaya adat istiadat masyarakat bangsa Indonesia. Kedua, Pancasila sesuai dengan spirit agama dan kepercayaan apapun yang dianut masyarakat bangsa Indonesia, terkhusus agama Islam. Ketiga, Pancasila dalam bahasa agama sesuai dengan fitrah manusia, bahkan manusia manapun, bahkan bukan hanya manusia Indonesia. Keempat, Pancasila relevan untuk masyarakat bangsa Indonesia, bahkan masyarakat dunia. Kelima, Pancasila jika diamalkan secara utuh, murni dan konsekuen akan menjadikan Indonesia menjadi negara yang Islami, tanpa label atau embel-embel negara agama atau negara Islam. Kalau ada yang menginginkan selama ini ingin menjadikan Indonesia negara Islam, sebenarnya nggak usah susah-susah, amalkan saja Pancasila. Nanti Indonesia bisa menjadi negara yang Islami tanpa label negara agama, dan itu lebih bagus. Nah, yang ketujuh, yang keenam, Pancasila tidak hanya merawat tradisi tetapi juga menjunjung tinggi tradisi, adat istiadat, budaya dan agama. Dan yang ketujuh, dengan Pancasila Indonesia bisa menjadi negara yang diilustrasikan Al-Quran itu sebagai baldatun thayyibatun warabun ghafur, negeri yang baik atau nyaman penuh dengan ampunan Tuhan. Itu dulu ada satu negeri namanya negeri Sabah, ya, yang dipimpin oleh seorang ratu Sabah. Nah, negerinya itu gemah lipah rohinawi, aman, damai, tentram gitu. Sehingga diilustrasikan baldatun thayyibatun warabun ghafur. Indonesia bisa seperti itu. Nah, ini butir-butir Pancasila yang sesuai dengan esensi agama Islam. Ketuhanan yang Maha Esa, misalnya Qul huwallahu ahad, kemanusiaan yang adil dan beradab. Dalam Al-Quran ada innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Persatuan Indonesia dalam Al-Quran ada wa'tasimu bihablillahi jami'a. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah dan seterusnya. Dalam Al-Quran ada wa amruhum sura bainahum, bermusyawarah dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam Al-Quran itu wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, sama dengan esensi agama Islam. Nah, Pancasila, saudara-saudara, dengan Undang-Undang Dasar 45 ini kalau diamalkan sebenarnya itu Indonesia itu bisa menjadi rumah aman, rumah yang aman bagi semua pemeluk agama, bagi kita semua. Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadah menurut agamanya. Ini dalam pasal 28E ayat 1. Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap sesuai dengan hati nuraninya. Negara berdasar atas ketuhanan yang Maha Esa. Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk
untuk memeluk agamanya masing-masing. Nah, ini ada bagaimana Bung Karno mengenalkan Pancasila kepada Kongres Amerika dan Senat Amerika Serikat pada tahun 1966. Immediately we had proclaimed our independence in August 45. We attached as preamble to our constitution the Pancasila. Panca means 5, Sila means principle. The Pancasila, the 5 guiding principles of our national life. Perhaps you know already what our Pancasila is. It gives us the 5 principles of our state. These are: first, believe in God. Second, nationalism. Third, humanity. Fourth, democracy. Fifth, social justice. Dan yang kedua tahun 60 memperkenalkan Pancasila di depan Perserikatan Bangsa-Bangsa. President Sukarno of Indonesia arrives to address the General Assembly. Today it is President Sukarno who addresses you. But more than that, though it is a man, Sukarno, an Indonesian, a husband, a father, a member of the human family, I speak to you on behalf of my people. Melalui pidatonya yang tajam, namun seringkali memukau para pemimpin dunia, Bung Karno berhasil melancarkan diplomasi politik, menempatkan Indonesia secara terhormat di antara bangsa-bangsa. Beliau memperkenalkan dan mendorong Pancasila diterima sebagai nilai-nilai universal umat manusia. The Pancasila. Panca is 5, Sila is principle. We call this something Pancasila. Pancasila, or the 5 pillars of our state. These 5 pillars do not spring directly from either the Communist Manifesto nor the Declaration of Independence. Indeed, they are ideas and ideals which have, perhaps for centuries, been implicit amongst our people. I believe, yes, I firmly believe that the adoption of those 5 principles and the writing of them into the Charter would greatly strengthen the United Nations. I believe it would bring the United Nations into line with the recent development of the world. I believe it would make it possible for the United Nations to face the future refreshed and confident. Finally, I believe that the adoption of Pancasila as a foundation of the Charter would make the Charter more wholeheartedly acceptable to all members, both old and new. Dan pada tahun 2023, Bapak-Bapak, silakan ditampilkan di halaman berikutnya. UNESCO itu menetapkan pidato Bung Karno di depan sidang umum PBB 1960 itu yang berjudul The To Build the World Anew, membangun dunia baru, sebagai memory of the world, ingatan kolektif dunia. Jadi diberikan penghargaan ya pada tahun 2023 yang lalu. Dan menurut Imam Jemaat Ahmadiyah yang keempat, Hadrat Mirza Tahir Ahmad, Pancasila itu adalah is the golden principle, prinsip emas yang tidak dimiliki negara lain manapun, hanya Indonesia yang punya. Ini waktu beliau berkunjung ke Indonesia tahun 2000, waktu Khalifah Ahmadiyah berkunjung ke Indonesia tahun 2000 mempelajari Pancasila, dan beliau berkomentar Pancasila is the golden principle. Luar biasa.
Oleh karena itu, Bapak-bapak, ya, selayaknya kita masyarakat bangsa Indonesia, generasi muda bangsa Indonesia, para mahasiswa terutama harus bangga memiliki ideologi Pancasila. Selayaknya masyarakat bangsa Indonesia, generasi muda bangsa Indonesia mempropagandakan ideologi Pancasila kepada dunia, sehingga ideologi Pancasila menjadi ideologi yang mendunia. Nilai-nilai Pancasila bersifat universal. Pancasila bukan hanya untuk masyarakat Indonesia tetapi juga untuk masyarakat dunia. Ya, karena waktunya sudah habis, Mbak Astri ya, sudah mengingatkan saya, nanti makalahnya boleh dibagikan. Yang pasti begini, bagi Ahmadiyah, Mas Ramadan, Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, Bhinneka Tunggal Ika, dan NKRI itu adalah harga mati, tidak bisa diganggu gugat lagi. Itu kesimpulannya dari Ahmadiyah seperti itu. Baik, terima kasih kepada Bapak pemateri pertama kita, sangat luar biasa. Karena terbatas waktu ya Bapak, mohon maaf. Langsung saja kita